Hai temanku, hari ini aku mau lanjut ringkas alur cerita series The Last of Us episode 5. Seperti biasa, jika kalian belum nonton dari awal, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Dan buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa nonton fullnya di HBO atau Maxstream ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Adegan diawali dari beberapa hari yang lalu ketika terjadi kerusuhan di kota Kansas karena perbedaan pandangan hidup antara rakyat dan pemerintah dalam menangani wabah jamur Cordyceps. Dalam kekacauan yang sangat mengerikan antara pemerintah otoritas federal dan rakyat biasa itu akhirnya dimenangkan oleh rakyat. Para polisi dan tentara semuanya habis ditaiban oleh para warga yang sangat anarkis. Malum aja nih guys, mereka udah muak dengan peraturan-peraturan ketat mereka yang mencekik rakyat biasa selama ini. Nah, di tengah-tengah kerusuhan itu ada Henry dan Sam yang mengendap-endap berhasil bertahan dan selamat. Fedra pun akhirnya runtuh, kemudian Kathleen dan pasukannya mengumpulkan penduduk kota yang dicurigai bermuka dua untuk menginterogasi mereka. Kathleen mengaku jika dirinya bukan bagian dari Fedra, tapi kelihatannya dia ingin mengambil alih kepemimpinannya. Kathleen menanyakan tentang Henry pada penduduk yang ditawan. Tetapi semua orang diam dan gak ada yang mau bicara tentang keberadaannya. Namun karena Kathleen mengancam akan menghabisi mereka, salah satu pria berkata jika Henry ada di luar sana untuk menemui Edelstein, informannya, di mana mereka akan bertemu di suatu tempat yang aman untuk bersembunyi. Salah satu partner Kathleen yang bernama Perry berkata agar mereka menunggu Henry keluar dari persembunyiannya saja, karena cepat atau lambat dia pasti butuh makan. Saat keluar itulah baru mereka bisa menangkapnya. Tapi Kathleen keras kepala dan memerintahkan agar melakukan pencarian di seluruh kota untuk menemukan Henry. Meski sudah dapat informasi dari salah satu penduduk yang membocorkan tentang Henry, namun semua penduduk yang ditawan itu sepertinya tetap dihabisi oleh kelompok Kathleen karena terdengar suara jeritan minta tolong massa di belakang. Saat Kathleen ini pergi menyuruh anak buahnya agar membakar mayat mereka setelah dihabisi. Kita beralih ke loteng tempat persembunyiannya Henry, di mana kita sudah melihatnya di episode sebelumnya saat Kathleen menemukannya. Karena kejadian ini terjadi sebelum episode 4 kemarin guys. Henry dan Sam merasa aman dan memutuskan untuk tinggal di sana sementara, sambil melihat situasi dengan perlengkapan yang sudah mereka bawa tuh. Henry memastikan persediaan makanan yang mereka punya akan cukup untuk bertahan dalam 11 hari ke depan. Tapi Sam kelihatan sangat ketakutan. Henry pun mencoba menenangkannya dan mendorongnya agar Sam menggambar di dinding untuk mengatasi rasa takutnya. 10 hari kemudian, sudah ada banyak gambar di dinding dan makanan juga sudah habis. Sam berkata jika dia lapar dan Henry mencoba melihat situasi di luar sambil berkata jika Edelstein akan segera kembali membawa makanan. Hari ke-11, karena temannya gak datang juga dan menganggap mungkin sudah tertangkap oleh kelompok Kathleen, mereka mau gak mau harus keluar untuk mencari makanan. Sebelum pergi, Henry mengechat wajah Sam dan berkata agar tutup mata jika merasa takut. Ketika mereka keluar, mereka mendengar suara mobil ketabrak. Ya, itu adalah suara mobil Joel di episode sebelumnya guys. Lalu Henry memeriksa dan melihat bagaimana Joel melumpuhkan lawannya dengan beberapa tembakan. Saat malam hari, barulah mereka menemukan Joel dan Ellie yang tertidur dan menodongkan senjata pada mereka. Adegan di akhir episode sebelumnya itu loh guys. Henry memberitahu jika mereka bisa berteman, saling percaya dan saling membantu. Mereka pun akhirnya berteman. Joel dan Ellie juga membagi makanan mereka dengan Henry dan Sam. Pagi harinya, Joel sempat ingin menolak bekerja sama ketika Henry mengatakan bukan dari Fedra tapi justru lebih buruk karena bermuka dua alias kolaborator. Namun ketika Henry menjelaskan alasannya membantu Joel yaitu karena dirinya gak mampu bertahan jika hanya berdua dengan Sam saja. Belum lagi Henry dan Sam mengaku gak pernah membunuh siapapun dan senjata yang mereka todongkan pada Joel dan Ellie sebelumnya hanyalah senjata kosong tanpa peluru. Maka mereka harus bekerja sama untuk keluar dari kota itu.
Joel memiliki senjata dan pandai menembak, sementara Henry mengetahui seluk-beluk jalanan kota itu. Mereka berempat pun menyusun rencana untuk keluar dari kota Kansas yang sudah menjadi kota kacau itu. Rencana Henry kelihatan mudah saat diucapkan, tapi saat dijalankan tentu saja itu sangat sulit guys. Belum lagi nih, Caitlin sudah menguasai semua jalan raya di kota. Dan alasan kenapa gak ada satupun zombie jamur di kota tersebut, karena kelompok Caitlin berhasil mengubur orang-orang yang terinfeksi di dalam ruang bawah tanah 15 tahun yang lalu. Di mana ruangan itulah yang akan Joel, Henry, Ellie, dan Sam lewati nantinya. Joel awalnya menolak untuk menjalankan rencana itu karena bisa saja itu membahayakan mereka. Tapi Henry meyakinkannya jika sebelumnya Joel sudah berhasil melewati dan melawan 2 monster clicker, maka dia pasti bisa melewati yang ini juga. Henry lebih meyakinkan Joel jika dia sebelumnya memiliki informan dari Fedra yang mengatakan jika orang-orang yang terinfeksi sebenarnya sudah gak ada di ruang bawah tanah itu lagi. Karena mungkin Fedra sudah membersihkannya 3 tahun lalu secara diam-diam. Meski ragu, tapi Joel gak punya pilihan lagi. Singkat cerita, mereka sudah berhasil sampai di terowongan bawah tanah. Dengan waspada, Joel berhasil membuka pintu satu persatu, lalu menemukan ruangan yang sepertinya pernah digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang selamat dari wabah sebelumnya. Tapi mungkin mereka gak bisa bertahan. Mereka lalu berhenti dan istirahat di sana sambil menunggu malam. Ellie dan Sam terlihat sedang bermain-main. Maklum aja guys, mereka berdua ini kan masih anak-anak. Dan hanya berpikir apa yang terjadi sekarang dan mereka alami hanyalah sebuah permainan. Ketika anak-anak asyik bermain, Henry membuat pengakuan jika dirinya sebenarnya bukanlah orang yang baik seperti yang Joel pikirkan. Bahkan menganggap mungkin dirinya adalah orang yang paling jahat. Henry berkata jika dulu ada seorang pria yang sangat dicintai dan dihormati masyarakat selama wabah, yaitu pemimpin perlawanan kota Kansas, di mana dia adalah kakaknya Caitlin. Suatu ketika, Henry mengetahui jika Sam terkena penyakit leukemia, dan hanya Fedra lah yang memiliki obatnya. Namun, otoritas Fedra gak akan memberikannya secara cuma-cuma, hingga terpaksa Henry berkhianat, menjebak dan menyerahkan kakaknya Caitlin pada Fedra untuk ditukar dengan obat anaknya. Hal itulah yang menjadi pemicu Caitlin memburu Henry. Kita beralih ke Caitlin yang sedang merenung di kamar masa kecilnya dan mengingat tentang kakaknya. Perry lalu datang menemuinya dan mencoba menenangkannya. Mereka semua mencintai dan sangat menghormati kakaknya Caitlin. Tapi itu gak ada gunanya sekarang, dan Caitlin juga sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi Caitlin harus tetap bangkit. Caitlin berkata jika sebelum dihabisi, kakaknya pernah berpesan bahwa Caitlin harus memaafkan Henry dan gak boleh menaruh dendam, apalagi sampai membunuhnya. Tapi Caitlin merasa itu gak adil, makanya Caitlin gak akan pernah berhenti untuk menemukan Henry dan membalaskan kematian kakaknya. Joel and the gang berhasil keluar dari terowongan, tapi ternyata di gedung sisi jalan ada penembak jitu yang bekerja untuk Caitlin dan menghentikan perjalanan mereka. Joel pun terpaksa harus mendatangi gedung itu. Joel diam-diam menyelinap masuk dan terlihatlah seorang kakek. Joel meminta kakek itu untuk berhenti menembak, tapi karena kakek itu akan menembak Joel, Joel pun terpaksa menembaknya lebih dulu. Dan ternyata kakek itu sudah menghubungi Caitlin sebelumnya, sehingga Caitlin dan rombongannya tiba di sana. Joel mengambil senapan kakek itu dan mulai menembaki truk yang mengejar Henry, Ellie, dan Sam. Hingga akhirnya truk itu hilang kendali dan menabrak bangunan lalu meledak. Henry berhasil sembunyi tapi Caitlin berkata jika mereka gak akan bisa lari karena sudah dikepung. Henry meminta Ellie membawa Sam pergi nanti ketika dirinya mencoba mengalihkan perhatian kelompok Caitlin. Tapi Caitlin gak bisa diajak berunding. Bahkan Caitlin juga gak masalah untuk menghabisi anak-anak tanpa belas kasihan. Ketika mengarahkan pistol pada Henry, tiba-tiba truk yang terbakar mulai amblas masuk ke dalam tanah dan mulai terdengar suara gemuruh eraman aneh dari dalamnya. Lalu seketika muncullah ratusan makhluk aneh dari dalam tanah dengan cepat menyerang kelompok Caitlin. Makhluk itu adalah monster, udah monster, pakai zombie, dan ada topping jamurnya pula di kepalanya. Ketika kelompok Caitlin fokus menembaki makhluk itu,
Henry mencoba melarikan diri bersama Sam dan Ellie, tapi mereka juga diserang makhluk jamur itu. Beruntung, Joel sambil lalu membantu jalan mereka dengan menembaknya dari atas. Namun karena saking banyaknya, tentu Joel kewalahan. Belum lagi, Henry terpisah dengan Ellie. Ellie masuk ke dalam mobil sementara Henry dan Sam bersembunyi di bawah mobil rongsok. Satu makhluk jamur berhasil masuk ke dalam mobil dan menyerang Ellie. Ellie pun terpaksa keluar dari dalam mobil dan mulai diserang. Beruntung ada mobil sekelompok Caitlin yang menghalangi dan menabrak makhluk itu. Kemudian Ellie menyelamatkan Henry dan Sam. Sementara itu, kelompok Caitlin sudah mulai kewalahan tuh. Belum lagi monster rajanya jamur, Raja Clicker yang sangat kuat yang gak akan mempan dengan ratusan peluru muncul dan mulai membanting, merobek, dan mencopot kepala kelompok Caitlin. Perry lalu menyuruh Caitlin untuk terus berlari sekuat mungkin dan jangan pernah melihat ke belakang, apalagi kembali ke tempat itu. Saat Caitlin mulai berlari, di belakangnya monster jamur Clicker sudah membelah kelapa Perry dong. Henry, Ellie, dan Sam berhasil menjauh dari makhluk-makhluk jamur itu, tapi mereka dihadang oleh Caitlin yang kembali lagi seakan gak rela Henry ini selamat dan sangat berambisi ingin menghabisinya. Tapi diam-diam, Henry dan Ellie gak memberitahu jika di belakang Caitlin ada makhluk jamur. Alhasil, say goodbye to Becklin Socklin. Joel kemudian menunjukkan jalan pada Henry dan yang lain. Mereka berempat menemukan rumah yang aman dan Joel mengajak Sam juga Henry untuk ikut dengannya dalam perjalanannya ke Wyoming. Tapi ada yang mereka gak ketahui. Saat Ellie bermain dan membaca buku berdua di kamar, Sam bertanya pada Ellie makhluk apa yang ada di kakinya. Rupanya guys, Sam terluka dan mulai terinfeksi karena sempat dicakar oleh makhluk jamur tadi. Ellie kemudian mencoba melukai tangannya dan menempelkan darahnya pada luka Sam karena beranggapan jika lukanya adalah obat dan berharap infeksi Sam tidak menyebar. Namun pagi-pagi buta, Sam sudah berubah jadi zombie dan mulai menyerang Ellie. Ellie berteriak dan keluar kamar, tentu saja dikejar oleh Sam dan Henry terpaksa menembak anaknya itu. Henry yang sangat terpukul atas kematian anaknya di tangan sendiri, akhirnya memilih untuk bundir dengan menembak kepalanya sendiri. Dor. Saat Joel selesai menguburkan jasad Henry dan Sam di luar, Ellie meninggalkan pesan untuk Sam di papan tulisnya Sam dengan tulisan, "Maafkan aku." Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dan bersambung.